يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang kita nikmati hari ini. Kita dalam keadaan sehat wal afiat, punya waktu luang dan kesempatan untuk terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang keduanya merupakan bekal bagi seorang hamba untuk berpulang kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk usaha dan upaya serius kita membekali diri kita dengan kita terus meningkatkan kualitas pengetahuan dan keilmuan kita yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar bagi kita menegakkan keimanan dan ketakwaan. Tanpa ilmu, semua akan berjalan tanpa arah. Ilmu adalah kompas di tengah perjalanan. Jika dia mengarungi perjalanan agamanya tanpa ilmu, ibarat orang mengarungi lautan tanpa navigasi, tanpa kompas, tanpa alat penunjuk arah. Dia akan tersesat atau bahkan binasa. Oleh karenanya para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan bimbingannya, taufiknya dan hidayahnya, sehingga kita teguh berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wasalamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin. Kita sampai pada bab ketakwaan, babut taqwa.
Tidak jarang seseorang mengira bahwa sekian banyak larangan, ketakwaan itu sendiri itu mengekang kebebasan. Seringkali ketakwaan itu difahami sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kudu begini, kudu begitu. Kerap kali ketakwaan difahami demikian, mengekang kebebasan seseorang. Akan tetapi para hadirin, ketakwaan hakikatnya adalah dia sebuah kompas penunjuk arah bagi kita yang sedang mengarungi dunia untuk kita sampai pada pemberhentian akhir. Ya, berada sampai dermaga keabadian, yaitu negeri akhirat. Pemberhentian terakhir kita di negeri akhirat. Perjalanan kita mengarungi dunia ini begitu banyak rintangannya, begitu banyak ujian dan cobaannya. Maka dibutuhkan di sana yang namanya ketakwaan. Sekali lagi, takwa bukan bentuk Allah kekang hambanya dari kebebasan, tidak, Pak. Justru ketakwaan itu mengantarkan diri kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Justru sebaliknya, takwa itu adalah solusi kehidupan, Pak, dan pembuka rezeki yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Takwa itu adalah solusi kehidupan. Dalam kita mengarungi kehidupan, demikian banyak masalah yang harus kita hadapi. Besar dan kecilnya masalah tersebut. Itu mengapa kemudian kita butuh yang namanya jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kuncinya adalah pada takwa. Bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Apakah permasalahan dia di dalam rumah tangganya, permasalahan dia dengan kedua orang tuanya, permasalahan dia dengan tetangganya, permasalahan dia dengan masyarakatnya, permasalahan dia dengan pekerjaan dan karirnya. Begitu banyak masalah yang harus kita hadapi, dan disitulah kemudian manusia membutuhkan jalan keluar. Jalan keluarnya ada pada takwa, dan Allah menjanjikan demikian. Dan takwa itu merupakan pembuka rezeki, Pak. Kerap kali bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hambanya melampaui batas kemampuan nalar manusia, Pak. Kerap kali Allah berikan rezekinya itu melampaui batas ya, akal manusia. Kadang kita heran, ada orang dagang, Masya Allah, rame betul dagangannya, sehari bisa ribuan porsi, Pak. Begitu kita penasaran coba makanannya, ya kok begini doang ya, nggak masuk di akal. Makanan cuman begini doang, tapi betapa ramenya. Sering kita temukan seperti itu, Pak. Tapi ketika Allah membuka rezeki bagi hambanya, nggak ada yang bisa menghalanginya, Pak. Ya, jika dia usaha di bidang kuliner, maka rasa yang pas-pasan itu tidak menghalangi rezekinya Allah. Ada sebagian orang yang kita cicipin makanannya, oh Masya Allah nih, enak bener, tapi sepi, Pak, warungnya, tapi sepi rumah makannya. Tapi di saat yang lain ada seseorang yang buka usaha kuliner, rasanya gak karu-karuan tapi rame, rasanya gak karu-karuan tapi viral. Hari Sabtu kemarin saya tertarik dengan ada satu kuliner di kota Bogor viral, penasaran saya. Begitu esok harinya didatangi, ya Allah, begini doang bisa viral, Pak. Masih banyak orang yang jual makanan serupa yang jauh berlipat kali lebih enak, Pak. Dan itu sepi tokonya, dan itu sepi dia warungnya.
Tapi begitulah di luar batas nalar manusia, Pak. Sehingga rasa yang pas-pasan orang usaha kuliner itu tidak menghalangi kalau Allah sudah kasih rezeki. Nggak ada yang bisa halangi. Ya. Ada orang yang kuliahnya tinggi, Masya Allah, sampai doktor bahkan. Buka usaha ini, buka usaha itu, gagal terus. Sedangkan ada orang yang cuma lulus SMP. Dan itu saya kenal dengan baik, Pak. Dan menjadi pengusaha sukses di kota Bogor, Pak. Ya. Begitulah Allah ketika memberikan rezeki, nggak ada batasan, sudah. Ya. Ketika Allah menarik rezekinya atau menahan rezekinya, tidak akan ada yang mampu membukanya. Dan ketika Allah memberikan rezeki, tidak akan mampu menahan seseorang, Pak. Nggak ada seorang pun yang bisa menahannya. Begitulah para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketakwaan itu membuka rezeki, dan ketakwaan menjadi solusi hidup bagi seorang hamba. Kerap kali seseorang mengartikan ketakwaan adalah pengekakan. Hakikatnya bukan, dia sumber keberkahan, sumber kebahagiaan dan keberkahan seorang hamba. Bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami buka pintu langit, turun keberkahan. Kami turunkan keberkahan dari langit dan dari perut bumi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Justru takwa mengundang keberkahan dan kebahagiaan, bukan pengekangan pada seorang hamba. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kudu ini, kudu itu. Enggak, itu keliru pemahaman seseorang tentang sebuah ketakwaan. Dan ketakwaan merupakan standar kemuliaan seorang hamba. Ketakwaan adalah standar kemuliaan seorang hamba. Orang yang paling mulia di antara manusia bukan orang yang paling baik nasabnya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang yang paling mentereng jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya. Tapi standar kemuliaan seorang hamba adalah siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Allah berfirman di dalam kitabnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, ya, Allah katakan bukan yang paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi yang jauh, Pak. Yang paling dekat saja tidak menjamin dia yang paling mulia. Kurang dekat apa nasabnya Abu Lahab dengan Nabi SAW, Pak? Kurang apa? Antara ponakan dengan paman, Pak. Paman dari bapak pula. Hubungan paman dengan keponakan yang paling dekat, ya hubungan paman dari jalur bapak. Kurang apa Abu Lahab hubungannya dengan Nabi SAW? Apakah kemudian menjadikan Abu Lahab orang yang paling mulia? Enggak. Bahkan sangat dekat nasabnya dengan Nabi SAW, tidak menjadikan dia yang paling mulia. Apalagi mereka yang kemudian mengklaim mengalir di dalam tubuhnya darah Rasulullah SAW yang hari ini sedang banyak diperdebatkan, Pak. Jauh ribuan tahun, Pak, jaraknya. Dan kemudian merasa dirinya paling mulia dari manusia lainnya, merasa dirinya berhak untuk dimuliakan oleh sebagian manusia lainnya, Pak. Jadi standar kemuliaan seorang hamba ada pada takwanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Meskipun dia seorang budak dari Ethiopia berkulit hitam legam, Pak. Ya, berkulit hitam legam. Bahkan Nabi SAW memperlakukan orang-orang demikian dengan ketakwaannya, Pak. Ketika Bilal ibnu Rabah diperintah oleh Nabi SAW untuk naik ke atas Ka'bah pada hari
Nabi membebaskan kota Makkah, ketika masuk waktu zuhur, Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Seorang mantan budak hitam legam Ethiopia. Nabi tidak lagi melihat bagaimana wujud fisiknya, akan tetapi Nabi melihat dari kemuliaan takwanya. Allah perintahkan Bilal, Nabi perintahkan Bilal untuk naik di tirainya Ka'bah dengan naik di atas pundak kiri Abu Bakar dan kanan atau sebaliknya. Di situ Bilal menginjakkan kakinya di pundak dua orang yang paling mulia dari kalangan Quraisy setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Naik di atas pundaknya Abu Bakar dan Umar, Pak. Bagaimana Nabi ingin memuliakan Bilal ibnu Rabah yang dahulu dipandang sebelah mata oleh bangsa Arab, dianggap mantan budak, dianggap hitam Ethiopia dan lain sebagainya. Di situ dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi menjunjung tinggi kedudukan Bilal ibnu Rabah. Disuruh naik di atas pundaknya Abu Bakar dan Umar, dua pemimpin paling tinggi di tengah bangsa Arab. Dan kemudian Nabi perintahkan dia mengumandangkan azan di tempat yang paling dimuliakan manusia dan bangsa Arab. Di mana? Di atas Ka'bah. Disitulah dia kumandangkan azan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang seseorang pun dari kemuliaan takwanya, Pak. Memandang kemuliaan seseorang dari ketakwaannya, bukan dari wujud bagaimana fisiknya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian arti sebuah ketakwaan yang penting untuk kita luruskan, bahwa ketakwaan bukan bentuk pengekangan, tapi justru ketakwaan mengundang keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Para hadirin, kita lanjutkan hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 71. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sebuah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan. Salah satu doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang. Sebuah doa yang Nabi contohkan kepada kita untuk juga berdoa dengannya, Pak. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara yang sangat kita butuhkan dalam kita menjalani atau mengarungi kehidupan dunia. Disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau bahkan untuk seorang hamba yang sempurna keimanan dan ketakwaannya, kurang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba sekaligus seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedudukan itu tidak menghalangi beliau untuk tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait 4 perkara. Nabi memohon, inni ya Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa petunjuk itu sendiri. Akan tetapi bagaimana ketawaduan Nabi, bahkan beliau si pembawa petunjuk. Bukankah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah memberikan petunjuk kepada hambanya melalui perantara nabinya, melalui lisan nabinya, melalui perbuatan amalan nabinya, melalui akhlak nabinya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu tidak menjadikan jumawa dan merasa dirinya aman dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak menghalangi beliau untuk memohon petunjuk kepada Allah meskipun beliau adalah pembawa petunjuk tersebut.
Jika demikian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lantas bagaimana dengan kita? Jika hal itu selalu Nabi panjatkan kepada Rabb-Nya, bagaimana dengan kita? Betapa terkadang kita merasa ya sombong juga ya. Jarang sekali kita memohon petunjuk kepada Allah, padahal kita sangat butuh dengan petunjuk. Ya. Kita sangat butuh dengan petunjuk. Kemudian Nabi memohon, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ketakwaan. Padahal di saat yang sama Nabi adalah imamul muttaqin. Nabi itu Pak inspiratornya ketakwaan. Nabi itu teladannya ketakwaan. Nabi adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau adalah mercusuar ketakwaan, simbol ketakwaan, contoh dari ketakwaan. Akan tetapi hal demikian tidak menghalanginya untuk memohon kepada Allah diberikan ketakwaan. Ini menjadi tamparan lembut Pak bagi hati kita yang kadang keras. Tamparan lembut. Tidakkah kita melihat Nabi SAW sedemikian rupa memohon kepada Allah? Ya. Ketakwaan darinya. Kemudian Nabi memohon wal afaf. Afaf adalah bentuk penjagaan, perlindungan diri dari apa yang Allah haramkan. Kita memohon kepada Allah. Jiwa ini yang condong selalu pada keburukan ketimbang kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, innan nafsala ammaratun bisu. Kata Allah, nafsu ini selalu condong. Hawa nafsu manusia condong bukan pada kebaikan, condong pada keburukan. Hati manusia lebih condong pada keburukan. Dan itu kita rasakan jauh lebih ringan kita bermaksiat ketimbang kita beribadat. Jauh lebih ringan ketika kita bermaksiat seolah tidak ada beban sama sekali. Dengan penuh semangat. Setelah itu barulah kita menyesalinya. Tapi cobalah jika kebaikan, oh berat, begitu banyak rintangan dan ujian cobaannya. Dan memang hawa nafsu manusia condong pada keburukan. Oleh karenanya kita amat butuh penjagaan dari Allah agar kita dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Tidakkah kita melihat kepada Nabi SAW orang yang paling terjaga Pak dari keburukan? Ini posisi Nabi adalah insan yang paling terjaga dari keburukan, yang paling terjaga dari perbuatan yang haram, paling steril Pak. Tapi tidak henti-hentinya memohon kepada Allah perlindungan, afaf, iffah dari perbuatan haram. Jika demikian, kita lebih berhak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih pantas ketimbang Nabi SAW. Dan yang terakhir wal ghina. Kita memohon kepada Allah kekayaan, kecukupan. Tentu kaya dan cukup yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kaya hati. Kaya hati yang mendorong manusia merasa cukup dan qanaah terhadap manusia lainnya. Kecukupan yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari meminta-minta dan mencari belas kasih manusia. Sebab manusia akan terhina jika terus meminta. Maka merasa cukuplah. Dan memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba jika dia selalu meminta kepada Rabb-Nya, dia akan makin mulia dan makin tinggi kedudukannya, Pak. Tapi ketika seorang manusia banyak meminta kepada manusia, dia makin hina, dia makin rendah, dia makin tidak dipandang oleh manusia.
Begitulah Pak, sama-sama minta, tapi kalau minta selalu kepada Allah, dia makin mulia dan Allah makin dekat dengannya. Tapi jika dia selalu meminta kepada manusia, dia makin hina, dia makin rendah, dan manusia makin menjauh darinya. Padahal sama-sama minta. Para hadirin, maka Nabi SAW memohon kepada Allah kecukupan, merasa cukup, hanya butuh kepada Allah, tidak butuh dengan manusia. Bahkan hal demikian sampai Nabi tunjukkan para hadirin ketika bahkan Nabi hijrah ke kota Madinah. Unta yang dipersiapkan Abu Bakar 2 ekor beberapa bulan sebelum hijrah, itu udah dikasih makan terbaik Pak untanya. Diberikan dedaunan, kalau sekarang konsentrat lah, makanan terbaik. Ya, agar unta ini mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya, dan melalui jalur yang sangat ekstrim. Untanya harus gemuk, untanya harus sehat, untanya harus cepat. Dipersiapkan beberapa bulan oleh Abu Bakar sebelum Nabi hijrah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berapa harganya? Saya bayar. Oh enggak ya Rasulullah. Jangankan 1 ekor, buat hijrah lagi 1000 ekor Abu Bakar mampu mengadakannya Pak. Kalau memang dibutuhkan Nabi SAW. Baginya 1 ekor receh, buat Abu Bakar receh. Misalkan Nabi minta 1000 bisa diadakan. Tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW, saya bayar. Enggak, Nabi nggak mau gratis, dia yang bayar. Ya. Jadi unta Nabi SAW dibayarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Padahal bagi Abu Bakar sebuah kehormatan menyediakan kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi untuk melakukan misi hijrah. Ya, peristiwa yang kemudian dikenang menjadi peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang bombastis Pak, hijrah itu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan dia hanya butuh kepada Allah. Ya, bahkan dia tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah bagaimana Allah menjaga nabinya, memiliki hati yang kaya, jiwa yang hanya cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berapa banyak Pak manusia yang Allah sudah berikan nikmat harta sedemikian banyak, tapi gayanya masih kayak orang miskin Pak, cari duitnya, Allah musta'an. Ya, siang dan malam dia nggak kenal waktu. Ya, bahkan dia lupa kewajiban dia atas keluarganya. Berapa banyak orang yang demikian, Pak. Ya. Padahal Allah sudah cukupkan dia. Tapi begitulah ketika jiwa ini miskin, meski harta dunia ada di genggamannya, itu menjadikan dia seperti orang miskin, Pak. Ya. Jiwanya miskin begitu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis tadi mengajarkan kepada kita tentang bahwasannya kita tunduk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, dalam keadaan optimal maupun keadaan minimal, kita kembali kepada Allah. Di sini Nabi menampakkan betapa Nabi dalam posisi optimal, tapi tetap beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa cukup dengan amal yang sudah dikerjakannya. Tidak dia merasa cukup dengan amal yang dikerjakannya. Disinilah hendaknya manusia tidak merasa aman dengan apa yang sudah dikerjakan dari amal solehnya, Pak. Bahwa amal soleh itu akan mengcover seluruhnya, enggak. Tapi tetap dia harus kembali kepada Allah, memohon ketakwaan, memohon iffah, ya, kemudian memohon petunjuk dari Allah, dan memohon ya diberi jiwa yang kaya, hati yang kaya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang ke-72.
An Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa. Hadis rawahu Muslim. Hadis dibawakan oleh sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu. Sahabat Adi ibn Abi Hatim radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dari kabilah Ta'i, salah satu kabilah Arab yang cukup ternama. Dan dia masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriyah, termasuk akhir, Pak. Karena Nabi wafat tahun ke-11. Dan dia masuk Islam tahun ke-9. Termasuk sahabat yang belakangan lah dia masuk Islam. Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu salah seorang pemimpin bangsa Arab. Karena memang masyarakat Arab dahulu terdiri dari kabilah-kabilah. Ya kabilah yang paling besar lah yang paling dominan. Dan dari kabilah Arab yang paling tinggi derajatnya ya Quraisy. Kemuliaan mereka ya karena mereka mengurus rumah Allah yaitu Ka'bah. Mereka menjadi mulia ya karena merekalah yang memegang otoritas Masjidil Haram. Maka kabilah yang paling mulia adalah Quraisy. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu dari kabilah Ta'i. Seorang sahabat yang sangat cerdas, pintar. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada Adi ibn Hatim untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu suatu ketika melihat bagaimana perkembangan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makin luas di kota Madinah. Dan banyak kabilah-kabilah Arab, para pemimpinnya pun akhirnya tunduk kepada Nabi dan masuk ke dalam Islam. Adi ibn Hatim sangat tidak suka dengan kenyataan itu. Bahkan dia mengatakan, saya adalah pemimpin Arab yang paling benci kepada Nabi, nggak ada yang lebih benci daripada saya, dia bilang. Tidak ada orang yang paling benci terhadap Nabi kecuali diri saya, kata Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Bayangkan Pak, dia memusuhi Nabi 20 tahun lamanya. Padahal dia tidak kenal dengan Nabi secara pribadi. Nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah ngobrol sama Nabi, nggak pernah kenal secara pribadi kepada Nabi. Tapi entah, kata Adi ibn Hatim, saya adalah orang yang paling benci kepada Nabi. Nggak ada yang lebih benci dari saya, kata dia. Memusuhi Nabi SAW. Suatu ketika Adi ibn Hatim radhiyallahu an berpesan kepada salah satu budaknya, tolong kumpulkan ya unta-unta miliknya yang sedang bunting. Unta-unta miliknya yang sedang bunting tolong dikumpulkan nggak jauh dari rumahnya. Agar apa? Kalau nanti misalkan Nabi dan para sahabat menyerang kampungnya, dia rencana mau kabur. Karena memang faktanya ya Nabi makin berkuasa. Dan kabilah-kabilah Arab banyak yang sudah tunduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang belum tunduk adalah kabilah Ta'i. Pemimpinnya adalah Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Maka suatu hari kemudian pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai masuk ke perkampungan Ta'i, dan perkampungan itu mulai dikuasai oleh Nabi SAW. Seketika kemudian Adi ibn Hatim membawa semua harta bendanya, anaknya, istrinya, udah dibawa kabur semua, melarikan diri. Karena nggak sanggup lagi membendung kekuatan Nabi dan para sahabat. Dia melarikan diri sampai bapak dengan saudari perempuannya kelupaan, Pak. Karena saking takutnya, panik. Dia hanya mampu membawa istri dan anak-anaknya saja dan harta bendanya. Bapaknya dengan saudari perempuannya ditinggalkan begitu saja di Ta'i, dan dia melarikan diri ke Syam. Di sanalah dia tinggal beberapa waktu dan menyadari bahwa bapaknya dengan saudari perempuannya tertinggal di Ta'i. Bapaknya terbunuh,
saudari perempuannya tertawan. Maka ditawan oleh Nabi SAW. Semua yang berhasil ditawan itu dipenjara oleh Nabi dekat Masjid Nabawi pada masa itu. Disitulah kemudian saudarinya melihat bagaimana kebaikan Nabi SAW. Setiap pagi ketika Nabi melintas di depan para tawanan, saudarinya menyapa Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal dalam penyerangan kemarin. Ya, tinggal saya seorang diri perempuan dari keluarga yang menjamin saya pun sudah melarikan diri." Nabi SAW bertanya, "Siapa yang menjamin kamu?" "Adi ibn Hatim." "Oh, Adi ibn Hatim." Maka Nabi SAW pergi begitu saja. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi disapa oleh perempuan ini, dan dengan jawaban yang sama. Ya, pada hari yang keberapa begitu, si saudari perempuannya Adi ibn Hatim lupa menyapa Nabi SAW. Ini tawanan, Pak. Maka oleh Ali bin Abi Thalib dikasih isyarat, sapa Nabi. Ya, usahakan sapa tiap hari. Ya, maksudnya ingin meluluhkan, Pak. Ya, namanya tawanan jangan sombong, udah tawanan sombong lagi. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat kepada wanita tersebut, sapa Nabi SAW. Ya. Maka disapa lagi oleh wanita tersebut, barulah Nabi SAW berbicara. Ya, bahwa wanita tersebut menginginkan sesuatu. Kata Nabi, "Apa yang kau inginkan?" Ya, dia ingin kembali menjemput keluarga, dia ingin kembali menyusul keluarganya yang berangkat ke negeri Syam. Dengan baik hati Nabi SAW mengatakan, "Kamu pastikan dulu," kata Nabi, "saya izinkan engkau menyusul." Padahal tawanan, Pak. Engkau menyusul keluargamu ke Syam, tapi pastikan orang-orang yang mengantarkanmu adalah orang-orang terpercaya. Maka dicari orang-orang terpercaya yang mengantarkan wanita tersebut. Maka Nabi SAW tidak hanya sekedar mengizinkan, Nabi memberikan unta, kemudian Nabi memberikan perbekalan supaya wanita ini menyusul keluarganya di Syam. Padahal dia apa, Pak? Tawanan. Disitulah baiknya Nabi SAW. Dicarikan dulu yang mau ngantar adalah harus orang terpercaya. Ini perjalanan jauh, Pak. Madinah ke Syam jauh. Maka berangkatlah wanita tersebut sampai di Syam, ketemu dengan Adi ibn Hatim yang udah sampai duluan. Ngamuk-ngamuk adiknya. "Kamu ini zolim sama keluarga. Bapaknya ditinggal, saudari perempuannya ditinggal, tapi istri sama anak-anaknya dibawa." Marah adiknya. Kenapa diperlakukan seperti itu? Maka kemudian ia mampu diredam amarahnya oleh Adi ibn Hatim. Saudari perempuannya ditanya, "Wahai saudariku, engkau adalah wanita yang cerdas dan pintar." Adi ibn Hatim mau tanya, bagaimana Nabi SAW memperlakukan dirimu? Kata saudarinya, "Ya, kalau dia seorang raja, ya barang siapa yang pertama kali menemui Nabi SAW, dia adalah orang yang paling beruntung." Bahkan meski dia seorang raja, seandainya menemui Nabi SAW, dia tidak akan hina. Maka Adi ibn Hatim mempersiapkan dirinya berangkat ke Madinah menghadap kepada Nabi SAW. Waktu itu belum masuk Islam. Adi ibn Hatim merasa, saya pernah dengar ada seseorang bicara kalau Nabi pernah mendoakan dirinya masuk Islam. Makanya dia memberanikan diri, Pak, sebagai raja Arab. Karena Adi ibn Hatim dikenal sebagai raja orang-orang Arab. Maka dia masuk ke majelisnya Nabi SAW. Ketika Nabi menyadari Adi ibn Hatim ada di tengah majelisnya, karena dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bertanya, "Siapa anda?" "Saya Adi ibn Hatim." "Oh, Adi ibn Hatim." Maka Nabi langsung berdiri, langsung menghormati, ya pelukan dulu, ahlan wa sahlan, ahlan. Begitulah orang Arab, Pak. Maka kemudian Nabi gandeng tangannya, Nabi ajak masuk ke rumahnya. Diajak oleh Nabi SAW. Oh, ini pemimpin Arab. Begitulah, Pak, kita memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya, kalau dia seorang pemimpin, ya perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Bukan karena dia ya orang tinggi, ya kita hormati. Enggak. Begitulah dalam Islam. Kita memperlakukan orang ya melihat kedudukannya. Tidakkah Allah berfirman kepada Musa dan Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan."
Kata Allah, wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, menghadaplah kepada Fir'aun, dan berkata, bertutur katalah engkau dengan lembut, kata Allah. Engkau berkomunikasi dengan Fir'aun dengan lemah lembut. Karena engkau berkomunikasi dengan pemimpin, berkomunikasi dengan raja. Jangan disamakan dengan rakyat. Ya. Kalau dia seorang pemimpin tidak dihormati, tersinggung, masalah apa? Maka Nabi langsung menyambut Adi ibn Hatim, menggandeng tangannya dan mengajak ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah, Nabi ditemui oleh seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya dan sangat miskin. Wanita itu curhat kepada Nabi SAW akan kemiskinannya. Dan wanita itu curhat lama. Dan Adi ibn Hatim hanya berdiri menanti pembicaraan Nabi dengan wanita tersebut. Nabi dengar sampai wanita itu selesai curhat. Kata Adi ibn Hatim, ini bukan tipikal raja, ini bukan gayanya raja. Raja nggak begini, kata Adi, karena dia raja. Karena Adi ibn Hatim raja. Dia bilang raja nggak begini gayanya. Nggak ada raja mau dengar ya curhat orang miskin, nggak ada. Kata Adi ibn Hatim, ini bukan tipikal raja. Ya, dari situlah dia mulai melembut hatinya melihat akhlaknya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengajak masuk ke dalam rumahnya yang sangat sederhana, Pak. Di situ kata Adi ibn Hatim, dia bercerita, ketika aku masuk ke rumahnya Nabi, hanya ada satu bantal untuk alas duduk yang terbuat dari kulit, dalamnya serabut pohon kurma, Pak. Kurma itu ada serabutnya kayak kelapa gitu, Pak. Nah itu isinya serabut pohon kurma. Hanya ada satu bantal. Dan bantal itu pun diberikan kepada aku sampai aku merasa nggak enak, kata Adi bin Hatim. Ya, sampai dia salah tingkah. Ya Rasulullah, antum lebih berhak yang duduk di situ. Enggak, kata Nabi, antum yang duduk di atas bantal. Dia terus menolak, enggak enak saya. Enggak, kata Nabi, kamu yang duduk di atas bantal, dan Nabi duduk di atas tanah. Lagi-lagi Adi ibn Hatim dalam hatinya mengatakan, ini bukan gayanya raja. Dia bukan raja, tapi dialah Nabi yang sesungguhnya. Ya. Disitulah kemudian Nabi SAW berbicara kepada Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dan seketika Nabi bertanya, wahai Adi, apa yang menjadikanmu tidak masuk Islam? Kamu ini orang pintar, kata Nabi SAW. Orang-orang pintar ini enggak selayaknya dia menolak petunjuk kebenaran. Apa yang menjadikan kamu tidak masuk Islam? Apakah karena engkau melihat banyak orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin? Kata Nabi. Apakah hanya kau melihat orang Islam itu miskin? Zaman itu, Pak. Kata Nabi SAW, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, kamu akan melihat orang-orang Islam berlimpah dengan harta. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Adi, apakah sampai hari ini engkau tidak masuk Islam? Ya, karena melihat bahwa kaum muslimin jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan musuhnya. Kata Nabi, dalam waktu yang tidak akan lama lagi, engkau akan lihat kaum muslimin akan sangat banyak. Sampai-sampai ada seorang perempuan berjalan seorang diri dari Qadisiyah ke Madinah, hanya seorang diri, tidak ada yang dia takutkan hanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Seorang wanita, Pak. Di zaman itu yang namanya jalan, itu yang namanya begal, Pak, banyak sekali. Hampir setiap kabilah itu jadi begal, Pak. Di zaman itu. Ya, kalau melintas wilayahnya dia harus bayar, dikutip pajak. Ya, dipalakin. Itu zaman itu. Kata Nabi, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, engkau akan melihat ada seorang wanita dari Qadisiyah jauh, ke Madinah berjalan seorang diri, nggak ada yang dia takutkan kecuali hanya kepada Allah, akan aman. Wahai Adi ibn Hatim, apakah yang menjadikan kamu tidak masuk Islam sampai hari ini? Hanya karena engkau melihat para pemimpin, sultan-sultan, orang punya duit, bukan dari kalangan kaum muslimin.
wahai Adi, engkau akan menyaksikan nanti bahwa istana putih yang ada di Irak, maksudnya istana Persia, istana Persia yang ada di Irak itu akan berpindah ke tangan kaum muslimin, dan seluruh bendahara hartanya dari Hurmuz, ya, Kisra ibnu Hurmuz akan berada di tangan kaum muslimin. Disitulah kemudian Adi ibn Hatim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Adi ibn Hatim? Saya menyaksikan semua yang dikhabarkan Nabi SAW, tinggal satu. Saya melihat bahwa ya bagaimana wanita dari Qadisiyah, dan Allah mentakdirkan siapa Adi ibn Hatim umur panjang, Pak. Dia di antara sahabat yang meninggal ya dengan umur yang sangat panjang, sehingga dia menyaksikan semua peristiwa yang Nabi sebutkan di hadapannya, bahwa kaum muslimin ya akan bergelimang dengan harta, kaum muslimin akan menguasai istana Persia. Dan ternyata Adi ibn Hatim adalah salah satu penunggang kuda yang pertama kali masuk ke gudang hartanya Persia. Ya. Kita azan dulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kembali dari biografi sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, yang pada akhirnya kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Peristiwa yang dijanjikan oleh Nabi pun satu persatu dia menjadi saksinya. Dia telah mendapati seorang wanita berjalan seorang diri dari Qadisiyah ke Madinah, jarak mungkin ratusan kilometer. Itu seorang diri, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun juga menyaksikan dan menjadi saksi bahwa istana Persia, sampai dahulu dia hampir nggak percaya ketika Nabi mengatakan Persia akan takluk dan hartanya akan dimiliki kaum muslimin. Kata Adi bin Hatim, maksudnya adalah Kisra ibnu Hurmuz ya Rasulullah. Ya, dialah maksudnya, kata Nabi SAW. Hampir nggak percaya, Pak, bagaimana kaum muslimin ya baru tumbuh di kota Madinah tapi sudah punya mimpi negara adidaya Persia yang sudah bertahan berkuasa 3.000 tahun, Pak. Peradaban Persia itu kan 3.000 tahun, Pak. Ya peradabannya sangat tua. Berkuasa selama 3.000 tahun, ternyata dia takluk di tangannya kaum muslimin. Tapi waktu itu keadaan kaum muslimin masih sangat lemah. Orang miskinnya masih sangat banyak. Maka kemudian dia mempertegas pertanyaannya, yang dimaksud adalah Kisra-nya Persia. Ya, Kisra-nya Persia, kata Nabi. Dan Adi ibn Hatim menjadi saksi bahwa dialah di antara penunggang kuda yang pertama masuk ke gudang hartanya Kisra ibnu Hurmuz, dan menyaksikan bagaimana harta itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Itu di zamannya Umar, Pak. Peristiwa itu di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Adi bin Hatim, masih ada satu peristiwa yang aku belum dapati tapi saya yakin itu pasti terjadi. Yaitu apa? Banyak orang-orang kaya yang bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu terjadi di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz. Nabi mengkhabarkan bahwa pada masa itu orang akan kesulitan mencari siapa yang akan menerima zakat hartanya. Dan itu kejadian di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz. Orang-orang yang hendak membayarkan zakat mal setengah mati cari mustahiknya, Pak. Keliling kampung nyari, ada nggak yang mau terima zakat saya? Nggak ada. Ana mampu, ana bayar zakat kok terima zakat. Keliling kampung. Dan orang di zaman Umar ibnu Abdul Aziz untuk mencari penerima zakat setengah mati, Pak. Kalau hari ini menyeleksinya, Pak, setengah mati, saking banyaknya. Saking banyaknya yang minta zakat, nyeleksinya setengah mati sekarang. Karena banyak orang yang merasa berhak menerima zakat hari ini. Tapi zamannya Umar ibn Abdul Aziz
menjadi sesuatu yang sangat sulit. Jadi sampai akhirnya orang di zaman itu mau bayar zakat, mentok, udahlah, ini harus dikeluarkan, ini zakat bukan harta saya, ini harta hak orang lain, nggak boleh ada di rumah saya yang penting. Tapi karena nyari orang, nggak ada yang mau terima, dititip di Baitul Mal. Udah, titip Baitul Mal aja. Ya. Karena tidak ada yang mau terima zakat seseorang. Dan itu pun disaksikan oleh Adi ibn Hatim peristiwa itu. Jadi lengkap, ada 3 peristiwa yang Nabi kabarkan kepada beliau dan beliau menjadi saksi matanya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man halafa ala yaminin summa ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang telah bersumpah dengan mengucapkan sumpah demi Allah, bersumpah Pak, lantas kemudian dia mendapati ada yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan. Misal terjadi cekcok antara dia dan adiknya, kemudian dia bersumpah, demi Allah, ini terakhir saya menginjakkan kaki di rumah kamu. Demi Allah, saya nggak bakal injakkan kaki lagi di rumah kamu. Terputus Pak hubungan silaturahim antara adik dan kakak. Nah, si kakak sudah bersumpah, demi Allah, ini terakhir saya menginjakkan kaki di rumah kamu. Artinya hubungan kita putus. Apabila seseorang bersumpah demikian Pak, dan lantas kemudian dia menyadari ada yang lebih baik dari apa yang disumpahkan, ada yang lebih baik daripada memutus silaturahim, apa yang lebih baik darinya Pak? Menyambung silaturahim. Apa masalahnya? Sudah. Ya. Karena hakikat dari silaturahim, hakikat menyambung hubungan rahim, itu ketika terputus Pak ya. Maka menyambung silaturahim bukan menyambung yang sudah tersambung. Itu namanya bukan menyambung silaturahim. Dikatakan menyambung silaturahim, menyambung yang sudah diputus, baik sengaja diputus atau tidak sengaja. Baik dia yang memutus atau orang yang memutus terhadap dirinya. Menyambungnya itu namanya menyambung silaturahim Pak. Ya. Yang memiliki fadilah yang sangat besar. Ya. Apabila dia menyadari ada yang lebih baik daripada apa yang disumpahkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang tidak baik, maka kemudian lakukanlah yang lebih baik, yaitu menyambung silaturahim Pak. Kata Nabi begitu. Dan seseorang tidak lantas membatalkan sumpahnya begitu saja Pak ya. Ingat bahwa seseorang ketika membatalkan sumpah ada kafaratnya. Ayo Pak, kita ingat-ingat lagi, pernah nggak dulu sumpah terus kita batalin? Ingat-ingat lagi Pak. Kita ingat-ingat lagi. Kalau dulu kita pernah bersumpah dan kita batalin dan kita langgar itu sumpah, ada kafarat yang harus dibayar, ada dendanya. Ya, jangan merasa kemudian batalin aja, enggak, ada dendanya dalam agama, namanya kafaratul yamin, denda atas sumpah yang pernah dia ucapkan. Diingat-ingat Pak, hati-hati, yang namanya denda harus dibayar, denda pasti ditagih. Kalau kita pernah bersumpah, segera kita tunaikan. Oh pernah 10 tahun yang lalu, bayarkan kafaratnya sekarang ketika kita sadar hukumnya. Apa bayar dendanya? Memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Ya. Jika dia tidak sanggup, memberi pakaian 10 orang miskin. Ya. Apabila dia tidak sanggup lagi, membebaskan seorang budak. Ya. Misalkan dia tidak sanggup memberi makan 10 bungkus, nggak sanggup. Memberi pakaian apalagi, bebasin budak apalagi, nggak ada budak hari ini. Ya, misalkan Pak nggak sanggup semua, maka hendaknya berpuasa 3 hari berturut-turut. Sebagian ulama mengatakan ya nggak mesti berturut-turut. Ya, berpuasa 3 hari.
Tapi nggak boleh langsung dia milih opsi puasa 3 hari, nggak boleh. Karena urutannya memberi makan 10 orang dulu. Ya nggak seberapa lah Pak memberi makan, ya kita budget aja 15.000 misalkan, atau maksimal 20.000 udah lauk yang ideal tuh, cukup lah. Ya kalikan 10 orang, ya 200.000 saja. Ya, jadi ingat kalau kita dulu pernah sumpah serapah mengucap nama Allah dan kita batalkan sumpah itu, ada kafaratnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah, itu salah satu contohnya Pak. Ya, ada lagi misalkan dia bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada misalkan panti asuhan. Ya karena pengurusnya tidak amanah, karena pengurusnya tidak becus ngurus ya anak-anak yatim, dia bersumpah, demi Allah saya nggak bakal kasih bantuan lagi. Loh, padahal yang perlu diperbaiki pengurusnya, kan kesian anak-anak yatimnya. Ya, mereka punya hak dari sebagian harta kita. Kalau hanya gara-gara oknum sebagian, misalkan pengurus dari panti asuhan nggak bener dan nggak amanah, bukan di stop bantuannya Pak. Dia bersumpah sempat, demi Allah saya nggak bakal bantu lagi. Kata Nabi, kalau dia mendapati ada yang lebih baik dari sumpahnya, dia batalkan sumpahnya. Kemudian dia lakukan yang lebih baik dengan melanjutkan bantuannya. Tapi membatalkan sumpah ada dendanya, ada kafaratnya yang pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin barangkali hadis yang terakhir bisa kita bahas pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali jika ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memberi makan yang dimaksud di dalam ayat 10 orang miskin adalah sekali makan, bukan sehari. Ya, jadi sekali makan. Semua bentuk kafarat Pak, seperti misalkan kafarat seseorang yang berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan, kafaratnya kan memberi makan ya 60 fakir miskin. Ya. Maka di situ memberi makannya hanya sekali makan, bukan sehari, yaitu 3 kali makan. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.